kabarnya? Baik. Baik ya. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya alamnya Bapa kami surga. Amin. Amin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Dokumen administrasi usaha. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang dokumen administrasi. Salah satu yang kita bahas pada minggu lalu itu tentang apa? Tentang membuat surat ya, yaitu aspek surat menyurat. Oke, jadi hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Jadi kita mau lihat kira-kira sumber daya usaha apa yang kita contohkan di tempat kita ya. Sumber daya usaha yang bisa dijadikan masyarakat di sekitar kita. Tapi sebelum itu, jadi ini adalah salah satu sumber daya usaha yang dimanfaatkan oleh orang yang ada di Toraja ya. Jadi dia memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi sekarang karena kita membahas tentang menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, kita ke lingkungan sekitar kita ya. Jadi kita harus tahu dulu sumber daya usaha itu apa. Jadi sama ya, sumber daya usaha itu sama seperti peluang. Ya, kita melihat peluang yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira kalau kita bahas tentang wisata, ya, kita kan juga terkenal dengan banyak wisata yang ada di Mamasa, ya. Jadi ibu mau kita satu persatu maju di depan, kemudian tulis satu wisata yang ada di Mamasa. Jadi ini yang akan yang menjadi pembahasan kita hari ini, ya. Jadi kita akan menganalisis kebutuhan sumber daya usaha yang ada di Mamasa sesuai dengan yang lagi tren sekarang ya. Kemarin kan Pak Menteri sempat hadir di sini, ya, sempat hadir di Pondok Bakaru. Nah, itu membuktikan bahwa wisata yang ada di Mamasa ini sekarang sudah sampai di luar, karena Pak Menteri kan sudah berkunjung, ya. Dan kita mau lihat kira-kira keunggulannya di situ apa dari setiap wisata yang kalian pilih. Kenapa memilih wisata itu? Kemudian menurut kalian, apakah wisata itu memang berpeluang? Ya, dari segi apanya? Kemudian apa yang membuat menarik? Paham ya? Oke, siapa yang mau duluan? Junita, Juniati. Dijelaskan. Sebentar, tulis dulu. Wisatanya? Iya. Oke, Tokpinus yang ada di Salu Bodo. Siapa lagi? Oke. Siapa ini namanya? Kevin Silent Hera. Maaf ya, maaf. Oke. Yang ketiga siapa lagi? Kevin ya. Kevin sudah berdiri. Oke. Oke,
Fasilitas apa yang ada di sana? Beda amat. Tindakan. Siapa tadi ini? Aldo. Kita harus lihat mana yang memberi keuntungan. Di Tondok Bakaru dia hampir sama dengan Citong. Dia hampir sama dengan Edelweiss. Karena memberi keuntungan bagi si pemilik wisata. Jadi kalian kunjungi, apakah modal, kira-kira modal yang dikeluarkan oleh si pemilik wisata ini kembali atau tidak? Kembali. Oke. Sekarang nah, di sini ada 4 ya. Jadi ada strategi penetapan harga yang sering dilakukan. Satu urutan tertentu. Jadi kalau kita bahas tentang wisata, tentu sebelum membuat itu pasti ada perencanaan. Ya, tujuannya itu apa? Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan. Jadi setelah kita merencanakan, tentu kita memiliki tujuan. Nah, agar apa yang kita inginkan itu bisa kita capai. Oke, terima kasih. Ya, untuk materinya sampai di situ. Kemudian kita masuk dalam tugas diskusi. Diskusinya terbagi 3 atau 4 kelompok. Berapa? 4. Oke, buat kelompok. Ya, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah ini ya, dibagi berdasarkan tempat duduk saja ya. Oke. Ya. Oke. Jadi Ibu di sini sudah ada 2 yang menjadi bahan diskusi. Seperti biasa semua harus kerja. Di sini dibutuhkan kerja sama. Sudah selesai ya? Oke.
mulai. Ibu persilakan. Nomor satu kelompok. Iya. Nomor satu kelompok. Ya. Kelompoknya dulu, Prilis, silakan. Yang penting harus Anda perhatikan. Meskipun terbilang mudah, usaha maupun bisnis mie ayam ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu mengenai bahan, target pasar, strategi promosi, hingga bagaimana mempertahankan cita rasa mie ayam tersebut agar tetap digemari konsumen. Kelompoknya Farel. Harus digunakan oleh pengusaha tersebut adalah metode atau metode, karena dilihat dari pengusaha tidak memiliki keterampilan dalam membuat mie ayam atau usaha tersebut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Jadi di sini kita bisa melihat tadi kan ada wisata, kemudian sekarang dari segi usaha makanan. Jadi kita bisa membandingkan ya. Kalian bisa sekarang kalian sudah bisa bagaimana menganalisis kalau misalnya ingin membuka sebuah usaha dalam bidang wisata. Kemudian kalian juga bisa membandingkan kira-kira kalau kalian membuat usaha dalam bidang makanan ya. Jadi ada dua contoh yang hari ini kita bahas atau kalian analisis sendiri ya. Oke, jadi terima kasih untuk partisipasi adik-adik sekalian, terkhusus dalam materi menganalisis sumber daya usaha. Ya, kiranya apa yang kalian pelajari hari ini bisa atau boleh bermanfaat untuk kalian ya. Jadi kalau ibu lihat atau penilaian ibu hari ini semua sudah bisa ya dalam menganalisis sebuah yang mana bisa digunakan sebagai sumber daya usaha. Kemudian aplaus dulu untuk untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri? Dapat mendapatkan atau menggunakan sumber daya apapun untuk dijadikan usaha. Oke, jadi kita bisa menjadikan sumber daya apapun yang bisa ketika kita bisa melihat bahwa itu berpeluang atau itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan, ya itu artinya kita sudah bisa menganalisis sumber daya usaha. Jadi itu kelebihan atau keuntungan ketika kalian mempelajari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan satu orang siswa untuk menuntut untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Oke, Yudhistira. Oke, terima kasih Yudhistira. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.